Oke, di kesempatan kali ini kalau Guru Gembul marah-marah di kontennya, saya juga bisa marah-marah di sini karena yang disebut sini adalah pencak silat. Bahkan pencak silat tuh banyak banget perguruannya. Kalau disebut pencak silat, semuanya akan marah, disinggung seperti pencak silat itu adalah penipuan, pencak silat itu rusuh, rusuh yes, prestasi no, itu akan marah semuanya. Jadi pembahasan ini juga bisa menjadi sharing-sharing bagi diri saya dan teman-teman pencak silat, dan juga bisa sharing-sharing buat Guru Gembul. Jadi buat Guru Gembul lebih baik cari narasumber yang benar biar pembahasan ini tidak terlalu sensitif. Bahaya ya. Bahkan di sana disebutkan organisasi saya Persaudaraan Setia Hati Terate dan juga ada gambar merpati putih. Nah, ini akan sensitif banget karena tidak semua orang itu boleh sembarangan mengepost tentang perguruan yang dimana ada lambangnya, karena lambang itu ada hak ciptanya atau ada hakinya. Oke, simak pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Oke lur, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konten dari Guru Gembul. Sebenarnya saya pengen membuat reaction video ini sudah lama karena memang disibukkan oleh kegiatan. Nah, di sini saya diingatkan oleh subscriber saya, ada yang komen, Mas Denny tolong bahas dong tentang Guru Gembul yang membahas tentang pencak silat. Ada juga yang mendm di Instagram saya. Jujur ya, saya pribadi penikmat kontennya Guru Gembul karena beliau sangat kritis. Tapi di konten kali ini kayaknya kebablasan Guru Gembul. Lain kali kalau membahasnya tentang pencak silat harus memang ada narasumbernya. Kalau tidak, ini sangat berbahaya banget karena pencak silat ini banyak banget perguruan-perguruan di dalamnya. Kalau menyebutkan pencak silat, maka seluruh perguruan pencak silat akan tersinggung. Kalau menyebutkan perguruannya saja, maka orang perguruan itu akan tersinggung. Nah, perkenalkan, nama saya Denny Aprisani. Saya dari praktisi pencak silat dan dari organisasi atau perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate. Yang dimana di dalam videonya Guru Gembul juga ada menyebutkan Persaudaraan Setia Hati Terate, ada juga menyebutkan gambar dari merpati putih. Nah, hati-hati, kalau di pencak silat itu ada hakinya, ada hak ciptanya. Tidak sembarang orang bisa mengupload tentang seperti lambang Persaudaraan Setia Hati Terate, kecuali dengan izin dari organisasi yang bersangkutan. Jadi memang agak sensitif pembahasan tentang pencak silat maupun perguruan pencak silatnya. Ya, jadi Guru Gembul juga membahas tentang kerusuhan pencak silat. Saya pribadi juga sangat tidak suka dengan kerusuhan, dan bahkan orang pencak silat pun sangat tidak setuju ya. Jadi memang yang diupload ya, yang terlihat itu rusuhnya itu sebagian kecil, yang tidak suka itu banyak banget. Dan Guru Gembul di sini membahas tentang jeleknya silatnya aja ya, tanpa menyebut oknum, tanpa memberi solusi kepada mereka ya, tanpa menyebutkan yang positifnya aja. Jadi yang dibahas hanya kejelekan aja, seakan-akan pencak silat ini jelek banget ya. Pencak silatnya adalah budaya bangsa yang dimana sudah ditetapkan di UNESCO sebagai warisan tak benda ya. Jadi saya akan mereaction ada beberapa video yang menurut saya tidak sepemahaman dengan Guru Gembul, tapi ada beberapa yang dijelaskan juga saya sepakat ya, tentang misalkan penipuan silat, tapi jangan ditembak rata seakan-akan semua silat itu menipu ya. Tentang kerusuhan, ini dari thumbnailnya aja sudah serem banget. Rusuh yes, prestasi no, dengan menampilkan baju silat sabuk hijau. Nah, hati-hati, nanti perguruan yang ditampilkan di thumbnail ini akan tersinggung Guru Gembul ya. Jadi memang lebih baik kalau membahas pencak silat ada narasumbernya. Saya siap berdebat dengan Guru Gembul tentang masalah pencak silat, baik secara kritis, terserah apapun itu ya. Bahkan Guru Gembul juga pernah belajar silat ya, mungkin di ajaran Guru Gembul itu mengajarkan suatu kesalahan, jangan ditembak rata dong. Oke, di sini yang pertama ya, di menit 4:22 Guru Gembul menyebutkan kenapa perguruan pencak silat tidak mengharumkan nama bangsa dengan seputar bela diri. Kenapa perguruan-perguruan silat itu justru malah tidak mengharumkan nama bangsa di kancah-kancah internasional seputar dengan bela diri? Nah, menurut saya Guru Gembul pencariannya kurang jauh ya. Bahkan pencak silat sendiri bertanding di kejuaraan internasional sangat sering sekali mendapatkan juara umum. Kalau pembahasannya tentang prestasi pencak silat ya, orang Indonesia
berprestasi, bertanding di kejuaraan dunia, mendapatkan juara umum. Itu berapa kali? Itu prestasi internasional loh. Kalau bahasnya prestasi ya. Karena prestasi itu banyak. Ya mungkin ada prestasi perfilman, ada kesenian, ada pertandingan tentang pencak silat. Ya mungkin kalau misalkan di mixed martial art-nya untuk nasionalnya pencak silat jarang berkecimpung. Nanti akan kita bahas masalah itu. Ya, karena Guru Gembul di sini saya lebih menekankan dia banyak menyanjung tentang karate ya. Nanti mungkin di akhir akan kita bahas tentang masalah pencak silat. Jadi pencak silat itu ada pencak silat prestasi, ada pencak silat bebas. Tapi memang peminatnya lebih banyak ke pencak silat prestasi dibanding pencak silat bebas. Oke, kita lanjut ya. Di menit 452, Guru Gembul menyebutkan Ormas Pemuda Pancasila anggotanya 10 juta orang. Nah, pencak silat mungkin kurang lebih segitu kata Guru Gembul. Anggota Pemuda Pancasila di Indonesia itu 10 juta orang sekarang tahun ini. Jadi jangan macam-macam. 10 juta orang itu berarti bahkan jauh lebih banyak daripada penduduk Norwegia, katakan seperti itu ya. Tetapi kalau misalkan kita menganggap dan mengasosiasikan bahwa pemuda Pancasila itu adalah preman, maka Baraya bisa menghitung bahwa jumlah kerusuhan dan kekerasan yang mereka lakukan dari tahun ke tahun itu sebenarnya tidak banyak-banyak amat gitu, dibandingkan dengan perguruan silat di Indonesia yang jumlahnya mencapai ratusan kali dalam setahun atau bahkan puluhan kali dalam sebulan, dan jumlah mereka juga kurang lebih samalah dengan anggota Pemuda Pancasila gitu. Jadi kata Guru Gembul jumlah orang pencak silat itu sama dengan, tidak jauh beda lah dengan Ormas Pemuda Pancasila. Saya kasih tahu buat Guru Gembul. Jadi anggota pencak silat itu jauh lebih banyak daripada Ormas Pemuda Pancasila. Ini dari organisasi saya saja, Persaudaraan Setiahati Trate, ya satu cabang aja dalam satu tahunnya, satu cabang di Ngawi aja itu mengesahkan 6.000 warga atau calon pelatih ya, mengesahkan itu satu tempat, satu kota. Bukan satu provinsi, Ngawi, belum se-Jawa Timurnya, belum se-Jawanya, belum se-Sumateranya, belum satu Indonesianya, belum lagi yang di luar negerinya. Karena di Esa Trate satu tahun sekali itu pengesahan pelatihnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri sama, di malam satu suro. Itu baru yang SH Trate-nya saja, belum dari perguruan lain ya, Esa Winongo, Kerasakti, Merpati Putih, Tapak Suci, Pagar Nusa dan lain-lain, Asar dan lain-lain. Itu banyak banget. Itu baru Esa Trate-nya saja. Ya. Jadi untuk 10 juta orang itu sedikit untuk per tahunnya ya. Jadi per tahunannya aja tuh anggotanya bisa merekrut sampai banyak banget. Tapi di sini Guru Gembul menyebutkan bahwa pencak silat ini seperti multi marketing ya, yang mencari keuntungan. Saya nggak suka pembahasan ini. Ini apa ya? Kalau multi level itu kan mencari uang. Kalau di Esa Trate sendiri itu sama sekali kita tidak dibayar. Justru ikhlas kita melatih adik-adik yang mengeluarkan bensin, uang, bahkan kita tuh mengeluarkan uang. Bukan berarti kita tuh mencari masa, enggak, Guru Gembul ya. Dan di menit 55 Guru Gembul bilang, menyebutkan mereka ini merekrut orang yang salah atau asal-asalan, kemudian direkrut anak SMP, anak SMA. Dan yang membuat saya kecewa, Guru Gembul bilang merekrut seperti multi level tadi ya. Ini saya jujur, wah, tak banget hati aku ya. Apalagi dengan ancaman kalau tidak dapat orang untuk merekrut orang, tidak dapat ijazah. Dan nggak tahu aku Guru Gembul dapat sumber ini dari mana ya, dari Google mana ya. Jadi apalagi pembahasan ini tuh hati-hati Guru Gembul, lebih baik ada narasumbernya langsung orangnya, biar kita bisa mengkritik orangnya ya. Oke, kita simak dulu videonya. Perguruan-perguruan itu merekrut orang yang salah. Jadi karena mereka satu sama lain bersaing, antar perguruan satu dengan perguruan yang lain itu berusaha untuk berkompetisi, sehingga mereka menunjukkan superioritas mereka dan mencoba untuk mengintimidasi lawan mereka dengan jumlah yang banyak. Karena itu mereka merekrut orang asal-asalan. Banyak di antara mereka yang masih remaja, masih SMP, masih SMA, kemudian direkrut. Dan perekrutannya itu mirip multi level marketing.
Jadi setiap satu perguruan atau satu atau beberapa perguruan silat itu, ketika mereka pengen jumlahnya banyak, maka mereka mensyaratkan kepada anggota-anggotanya, ayo bawa teman-teman kamu untuk gabung ke dalam persaudaraan kita terhadap perguruan kita. Kalau misalkan kalian gagal untuk merekrut orang, maka kalian tidak akan dapat sertifikat, kalian tidak akan dapat ijazah, kalian tidak akan naik pangkat apa segala rupa yang kayak gitu. Jadi ada semacam multi level marketing di sana. Nah, karena mereka itu merekrut orang dengan cara yang salah, dengan pola yang salah, dan mengutamakan jumlah yang sangat besar. Pertama, orang-orang yang direkrut itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki keinginan untuk bersilat. Mereka hanya memiliki keinginan untuk sombong-sombongan karena ada dalam sebuah komunitas yang besar yang bisa memberikan kepada mereka keuntungan untuk mengintimidasi lawan, begitu kan? Dan karena itu, maka yang membutuhkan karisma mengintimidasi lawan itu yaitu para preman, anak-anak nakal, pengangguran. Mereka masuk semuanya ke perguruan-perguruan silat. Oke, jadi kata Guru Gembel, perekrutan di silat ini seperti multi level, yang dimana para pelatih mencari siswa-siswa, ya, merekrut siswa-siswa asal-asalan, yang penting banyak saja. Perlu diketahui Guru Gembel, kalau membahas tentang silat tadi banyak yang tersinggung ya. Pertama, saya bahas dari Esatrate aja, mungkin dari perguruan lain caranya berbeda-beda. Kita tidak pernah mencari siapapun ya, dan kita tidak pernah membatasi siapapun boleh ikut latihan di perguruannya kita. Ini yang saya bahas Esatrate ya, karena saya perguruan Esatrate, perguruan persaudaraan Setyati Trate. Jadi siapapun tanpa memandang ras, suku, agama, pejabat, PNS, petani, siapapun boleh. Preman pun boleh ikut latihan, tapi mengikuti aturan yang sudah dilatih oleh ajarannya kita. Di ajaran pencak silat manapun tidak ada mengajarkan suatu hal yang jelek. Perguruan silat manapun tidak mengajarkan suatu hal yang jelek. Terus katanya merekrut asal-asalan SMP SMA. Betul ya. Bahkan bukan cuma SMP SMA. Anak SD pun kita rekrut kalau dia mau ikut latihan. SD, SMP, SMA, ya, TNI, Polri, bebas, siapapun boleh ikut. Ya, kenapa kita terima? Ya karena memang mereka mau belajar. Sedangkan di pertandingan pencak silat, pertandingan usia dini ada, SMP ada, SMA ada. Mungkin Guru Gembul membahasnya tentang, wah, silat ini tidak pernah ikut bertanding ya. Kita tuh pertandingan bahkan sampai ada di anak usia dini ada pertandingannya. Bahkan di bawah anak usia dini umur 3 tahun pun ada pertandingannya. Jadi siapapun dia boleh ikut ya, asal mengikuti aturan-aturan yang ada di latihan. Bukan berarti kita mencari siswa terus kalau tidak dapat siswanya tidak dibagikan ijazah, tidak dibagikan sertifikat. Nah, ini sangat fitnah banget. Tidak ada di Esatrate. Saya tidak tahu kalau misalkan di perguruan lain ada yang disampaikan seperti Guru Gembul ini ya. Dan sumber itu sangat salah sekali. Salah. Itu fitnah. Bahaya banget pembahasan ini. Jangan sampai hal ini bisa memprovokasi. Jujur ya, kita masalahnya banyak, bukan berarti kita tuh merekrut orang kita yang mencari, enggak ya. Bahkan jujur saya pribadi sebagai pelatih ya, saya ini enggak dapat keuntungan misalkan ngelatih dapat uang dari PS1, enggak. Justru saya mengeluarkan uang. Saya beli matras untuk anak-anak latihan, saya beli patching, saya beli samsak, saya beli alat-alat, saya beli bodinya. Bukan untuk saya, buat adik-adik saya, buat siswa-siswa saya. Tanpa saya dapat apa? Saya dapat suatu kesenangan aja ketika melihat siswa-siswa saya berprestasi. Ya, bisa membanggakan keluarganya, sekolahnya, bahkan dari anak SD, bukan cuma anak SMP. Ya, anak SD pun sudah bisa berprestasi. Kalau Guru Gembul bilang rusuh yes, prestasi now, atlet-atletku dari SD pun mereka sudah berprestasi dan guru mereka bangga ketika mereka berprestasi, sekolah mereka terangkat. Ya, jadi ini fitnah, ini berita bohong kalau misalkan silat itu seperti multi level, asal-asalan merekrut orang, enggak ya. Kalau memang Guru Gembul menemukan hal seperti itu, tidak semua tempat melakukan hal seperti itu. Bohong itu. Di menit 7:43 detik menyebutkan perguruan silat ditunggangi partai politik untuk memilih salah satu partai atau menjadi satgas partai. Banyak sekali perguruan-perguruan silat di Indonesia yang bikin rusuh karena mereka jumlahnya banyak.
Dan jumlah yang banyak itu tentu saja menarik minat para politisi untuk memanfaatkan mereka. Ada dua cara memanfaatkan mereka, yaitu yang pertama mereka direkrut oleh partai politik tertentu atau tokoh figur tertentu untuk menjadi DPR dan sebagainya. Kemudian mereka dijadikan satgas menjadi pengaman dan sebagainya. Sekaligus juga mereka diajak bergabung ke dalam partai atau komunitas politik tertentu. Setelah itu maka mereka akan diminta untuk nyoblos partai ini beserta keluarga-keluarganya dan sebagainya. Karena jumlahnya itu besar, bisa sampai ratusan ribu bahkan mungkin jutaan, maka ini adalah peluang bisnis yang sangat menyenangkan buat partai-partai politik dan orang-orang yang ingin jadi pejabat. Kan begitu. Nah, sialnya apa? Apesnya apa? Ketika salah satu perguruan itu gabung ke dalam satu partai politik tertentu, maka kubu yang lain gabung pada partai politik yang lain. Jadi permusuhan, persaingan, dan amarah dari masing-masing pihak menjadi terkodifikasi dengan baik. Ditambahkan embel-embel partai politik, dukungan terhadap anu-anu dan sebagainya, yang menyebabkan mereka itu sering sekali terjadi kerusuhan. Jadi salah satu yang membuat mereka terjadi kerusuhan itu diantaranya adalah karena politik. Oke ya, jadi kata Guru Gembul, salah satunya perguruan silatnya ditunggangi partai politik. Jadi karena masanya banyak, terus direkrut, jadi perguruan ini perguruan ini partai yang berseberangan. Nah ini salah banget. Ini di organisasi saya, nggak tahu kalau di organisasi yang lain. Kalau di organisasi saya itu melarang banget politik, bahkan itu sudah dicantumkan di ADART. Ya secara pribadi silakan, punya hak politik, punya hak pilihan, tapi untuk perguruannya tidak boleh ditunggangi partai politik. Ini tidak boleh. Jadi tidak bisa Guru Gembul bilang kalau kita itu ditunggangi partai politik. Logikanya gini aja, ada anggota kita mencalonkan ya, masa kita dulunya tidak memilih. Tapi tidak boleh kita itu misalkan, ya saya dari SATRAT saya ingin mencoblos, tolong pilih saya. Itu tidak boleh, karena itu sudah membawa alat politik ke ranahnya organisasi. Tapi ada juga oknum yang seperti itu, dan itu dilarang ya, dari ajarannya itu dilarang. Jadi kalau misalkan silat ditunggangi dengan partai politik itu salah di SATRAT. Nggak tahu di perguruan lain, karena Guru Gembul menyebutnya pencak silat, karena pencak silat luas, banyak ya. Mungkin teman-teman pencak silat bagaimana, apakah di perguruan kalian ditunggangi partai politik sehingga saling membenci satu sama lain, saling memilih partai untuk saling kuat-kuatan ya? Bagaimana menurut kalian? Kalau saya tidak setuju, karena memang di SATRAT sudah tercantum, SATRAT tidak boleh ditunggangi partai politik secara organisasinya. Oke, di menit 9.00 menyebutkan kenapa sering rusuh, karena persaudaraan, karena solidaritas. Oke ya. Terus juga di menit 9.38 Guru Gembul jelas menampilkan foto yang ada PSHT-nya dengan masalah Jogja. Jujur keributan itu ya, Guru Gembul cari tahu dulu, jangan menyalahkan PSHT-nya aja, jangan menyudutkan pencak silatnya aja. Bahkan mereka tuh awalnya yang jadi korban, dan PSHT situ adalah warga Jogja. Harus cari tahu dulu, bukan berarti dia orang luar, dia orang di sana, orang Jogja juga. Kebetulan mereka mengadu dombanya seakan-akan PSHT yang bersalahnya, padahal ya mereka juga orang di sana. Mereka seling rusuh itu gara-gara banyak ditanamkan nilai-nilai dan etika-etika tentang solidaritas, soal kebersamaan, soal bahwa kalian itu memiliki komunitas, memiliki identitas yang jelas, bahwa kalian itu adalah perguruan yang gitu misalkan. Nah itu ditekankan, jadi persaudaraan. Jadi ketika ada temennya yang misalkan dibacok orang gitu ya mungkin gara-gara dicopet atau apa, terus ngelawan, terus ngebacok gitu ya apa, tapi kan mereka langsung, karena ini persaudaraan, maka mereka langsung berpikir bahwa itu pasti punya geng, itu pasti punya backing, tukang silat apa dan sebagainya, diserang gitu. Itu kejadiannya banyak seperti itu gitu. Nah tapi itu adalah alasan-alasan yang spesifik gitu, yang Yang saya lucunya di sini kata Guru Gembul, nanti ketika misalkan temannya dibacok terus langsung memfitnah, ini pasti ada backingan dari perguruan lain. Gini Guru Gembul, ketika saudara kamu dibacok, masa diam aja, masa ketawa hahaha hihi, ya nggak mungkin lah, setidaknya kita berduka. Tapi saya juga sepakat kepada Guru Gembul, ketika memang ada masalah dengan perguruannya, mungkin masalahnya pribadi, tapi kadang suka membawa-bawa perguruan ya. Jangan sampai teman-teman dulur pencak silat semuanya, ketika temannya dipukulin langsung kita memukulin yang lain. Lantas apa bedanya kita dengan dia? Tapi ya nggak mungkin juga Guru Gembul ketika kita dibacok terus diam aja. Setidaknya ada tindakan lah untuk misalkan si korban tadi. Ya bukan berarti harus menyerang balik. Ya bukan di sini saya menyuruh teman-teman untuk menyerang balik. Ya pasti ada suatu
kesedihan lah, karena memang di Esa Terate diajarkan persaudaraannya. Tapi persaudaraan ini bukan berarti guru gembul mengartikan untuk suatu kenegatifan saja. Bahkan di Esa Terate itu, jujur ya, saya merasakan banget enaknya jadi anggota Esa Terate ketika saya datang kemana aja saya disambut walaupun belum kita kenal satu sama lain. Ya, jadi seakan-akan kita tuh sudah kenalan lama. Ketika datang ke sini, bahkan ketika saya ke Brunei Darussalam pun ada warga persaudaraan Setia Hati Terate, kita disambut sangat baik banget, dijamu, dikasih makan. Bukan berarti kita numpang makan, enggak. Bahkan kita sudah, udahlah nggak usah bawa makan. Mereka tidak, mereka tetap menganggap kita saudara. Jadi ada hal-hal positif, membantu masyarakat. Guru gembul hanya melihat kerusuhannya aja, nggak pernah melihat ada prestasinya, nggak pernah melihat saling membantunya, ada membantu masyarakat, terus juga ada membantu korban bencana gempa, ada membantu korban Palestina juga pernah membantu itu. Tapi itu nggak akan dibahas karena apa? Orang-orang akan mencari pure dengan kesalahan. Coba kalau kita mengepost misalkan Esa Terate membantu Palestina sekian ratus juta, Esa Terate membantu korban gempa, tidak pernah tidak akan diekspos sampai spiral itu. Bahkan yang hanya dilihat itu kejelekannya aja, kerusuhannya aja. Yang tidak suka rusuh itu jauh lebih banyak. Kalau guru gembul membuat konten marah-marah, ya kita juga bisa juga marah-marah di sini. Tapi bukan berarti saya membenci guru gembul, enggak. Pembahasan ini aja yang membuat saya sedikit kecewa dengan guru gembul. Ya. Yang tidak suka kerusuhan itu jauh lebih banyak karena masa pencaksilat itu banyak banget. Sekian kecil yang tawuran itu, yang kerusuhan. Tapi yang marah dengan orang-orang tawuran itu jauh lebih banyak. Oke ya, terus di menit 9:47 menyebutkan pesilat Indonesia bikin rusuh di mana-mana karena prestasi minim, karena tumbuhnya parasit yang bernama penipuan. Kenapa pesilat-pesilat di Indonesia bikin rusuh di mana-mana tetapi prestasinya minim? Alasannya adalah dalam sejarah silat di Indonesia harus kita akui bersama bahwa mereka tumbuh bersama parasit yang bernama penipuan. Iya kan? Jadi maksudnya begini Baraya, silat itu kita sudah mengetahui sebagai bela diri tradisional, dan karena bela diri tradisional maka dia praktis, bisa digunakan. Jadi dalam relief Candi Borobudur misalkan ada kuda-kuda silat yang menunjukkan bahwa silat atau bela diri sudah dikenal pada waktu itu. Tetapi silat yang asli seperti itu, yang asli untuk bela diri, asli untuk melumpuhkan lawan dan sebagainya, itu disisipi oleh unsur-unsur penipuan. Jadi ada cerita silat ini itu bisa membuat orang terpental 5 km. Jadi seret cung gitu ya. Atau misalkan kalau misalkan kamu tonjok pakai jurus yang kayak gitu, yang namanya susah itu maka kamu akan membuat lawan kamu kepalanya pecah gitu. Dan cerita-cerita seperti itu. Kamu bisa terbang, kamu bisa menghilang. Nah, banyak sekali perguruan-perguruan silat yang memang mengajarkan kepada siswanya bukan latihan bela diri yang sesungguhnya, tetapi bagaimana cara menipu orang dengan atraksi-atraksi sulap. Oke, jadi kata guru gembul, jadi silat ini banyak penipuan ya. Salah satunya dengan atraksi-atraksi sulap. Jujur ya, di Esa Terate tidak ada diajarkan ilmu-ilmu kebal dan lain-lain. Kita belajar silat sesuai kodrat iramanya masing-masing. Kalau dipukul sakit, dibacok luka, tapi bagaimana caranya kita melatih fisik supaya kita ya lebih kuat daripada sebelumnya. Ingat, lebih kuat dari diri kita sebelumnya. Bukan dibandingkan dengan orang lain, setidaknya dari diri kita. Ya. Kalau membahasnya tentang pencak silat, berarti kan semua perguruan yang dibahas. Pencak silat itu penipuan, pencak silat itu ada ilmu mental. Guru gembul boleh cari ya. Saya selalu pengen ketemu orang yang membahas tentang ilmu mental. Bahkan saya datang ke Samsudin ingin membuktikan apakah ada memang ilmu mental yang seperti konten-konten. Berarti kan saya sendiri juga tidak percaya tentang ilmu mental-mental itu. Mungkin guru gembul ada melihat oknum dari perguruan silat yang melakukan hal itu. Ya jangan ditembak semua pencak silatnya dong yang melakukan ilmu mental seperti itu. Kalau memang ada ilmu mental seperti ini, Indonesia dijajah tidak selama ini. Ya, diajarkan atau membantu Palestina, membantu OPM, para tentara untuk jika ada pistol dimentalin. Ya, saya sendiri tidak setuju dan tidak percaya dengan hal itu. Ya, karena saya diajari ilmu yang real, nyatanya. Dan orang yang ikut pencak silat tidak semuanya itu jago berantem, karena yang mereka mempunyai power yang bagus, teknik yang bagus, itu yang dilatih dengan spesifiknya. Tidak semua bisa jago berantem. Gitu guru gembul.
Jadi mungkin ada mereka yang lebih ke olahraganya, ada mereka yang lebih ke mendalami tentang perguruannya, ya ada yang mendalami tentang jurus-jurusnya, tapi nggak semuanya itu jago berantem. Ada juga beberapa praktisi seperti di berita-berita, orang silat menangkap begal atau orang silat mengalahkan begal, ada juga, karena memang silat itu kalau di pertandingan kan nggak semuanya bisa dilakukan. Kalau di latihan kan ada colok mata, ada pukul kemaluan, seperti itu, lebih ke bela diri praktis. Tapi tidak semua menguasai hal itu. Saya setuju, tidak semua orang menguasai hal itu. Dan memang mereka ketika menghadapi orang lawan yang sebenarnya, namanya bela diri itu membela diri. Kalau dia menyerang berarti tidak memaknai apa itu arti bela diri. Ya karena memang oknum silat pun banyak melakukan hal-hal negatif, ya, tapi tidak semuanya. Yang tidak suka negatif itu jauh lebih banyak. Oke, kita lanjut ya. Di menit 10.56 banyak sekali perguruan silat mengajarkan menipu orang dengan atraksi silat, bahkan menular sampai TNI Indonesia, dan yang dimana ditampilkan di sana ada gambar merpati putih. Wah, karena oke, kita simak dulu ya. Nah, banyak sekali perguruan-perguruan silat yang memang mengajarkan kepada siswanya bukan latihan bela diri yang sesungguhnya, tetapi bagaimana cara menipu orang dengan atraksi-atraksi sulap. Kan begitu. Nah, itu dalam sejarahnya seperti itu. Dan saya mohon maaf ya, ini jangan dibully, jangan diapa, itu saya mohon maaf. Tapi ini bahkan sampai menular pada TNI di Indonesia, maaf ya. Kemarin pas Indonesia ngerayain ulang tahun TNI yang kesekian, ada sebuah atraksi dari anggota TNI yang semacam itulah. Dia mematahkan bata ringan sampai 251 tumpukan. Dan lebih ngenesnya lagi adalah bahwa itu dicatatkan oleh Muri sebagai rekor. Padahal itu sebenarnya bukan rekor. Itu ya maksudnya kalaupun memang rekor secara kuantitas batanya hancur gitu, ya tapi kan itu sebenarnya sulap gitu. Maksudnya si bata itu disusun sedemikian rupa dengan kerenggangan sekian-sekian, kemudian dijepit pada satu sisi saja. Jadi kalau misalkan 1-2 bata di atasnya pecah saja, itu akan merembet, menciptakan semacam efek domino yang terus-terusan jatuh ke bawah gitu. Habis semuanya kan. Jadi itu dipertunjukkan di muka umum, dipertunjukkan di muka dunia internasional bahwa ada tentara Indonesia yang mampu menghancurkan bata segala rupa. Ya tapi kan kalau misalkan dilihat sama orang, ya udah itu mah fisika sederhana, ngapain juga itu dipertunjukkan sebagai satu yang gilang gemilang bahkan masuk Muri gitu. Di sini disebutkan ada TNI yang melakukan rekor Muri, yang dimana di situ juga ada gambarnya merpati putih ya. Saya tidak mau menyinggung lebih dalam masalah ini, masalah pemataan dan lain-lain. Jujur saya juga tidak mempelajari tentang teknik pemataan, cuman saya juga bisa melakukan pemataan ya. Tapi perlu diketahui untuk semuanya ya, baik guru gembul maupun netizen semua, karena saya pernah datang ke Merpati Putih ya, saya merasakan, dan di Merpati Putih itu hebel batanya itu beton buatan memang, dan itu lebih keras, bukan seperti hebel yang dijual-jual di luar sana untuk bangunan rumah. Dia memang dibuat untuk mengetes kemampuan kekuatan dia. Tapi memang bisa dipatahkan, bisa, tapi lebih keras. Dan ketika mereka kenaikan tingkat, tahapan naik tingkatnya itu semakin dia tinggi tingkatannya, bahannya itu semakin keras. Ya, jadi memang benda itu dibuat bisa dipatahkan, cuman tidak segampang itu. Saya yakin kan guru gembul tidak segampang itu mematahkan hebel dari Merpati Putih. Hebel buatan, bukan hebel yang beli ya, tapi mungkin ada juga dari anggota-anggota atau oknum yang melakukan atraksi dengan hebel yang gampang rapuh. Tapi di Merpati Putih yang dia memang dari untuk tingkatannya itu jauh keras banget, dan saya sudah melihat, saya sudah mencoba. Di guru gembul mungkin sekali-sekali datang ke Merpati Putih yang memang mereka membuat sendiri hebelnya atau batanya ya, itu jauh lebih keras semennya. Bahkan mereka juga ketika tingkatan yang lebih tinggi ada batu kali yang memang sudah diluruskan ya, yang sudah dibentuk, itu batu kali dan itu keras ya. Jadi memang mereka ada tahapan dari Merpati Putih itu, ketika tingkatan semakin tinggi, tingkat pematahannya itu semakin keras ya. Dan saya tidak mau membahas ini jauh lebih dalam, silakan itu ke ranahnya dari Merpati Putih sendiri. Saya menjelaskan yang apa sudah saya lihat dan apa saya rasakan ketika saya datang ke Merpati Putih.
Oke ya, di terakhir. Oke, kita simak dulu. Di menit 18.43 Guru Gembul menyebutkan kalau dia ahli silat. Saya Guru Gembul sebagai seorang ahli silat. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu ini guyonan apa beneran kalau Guru Gembul ini adalah ahli silat. Ya karena sedikit agak ketawa gitu ya. Ya mungkin aku nggak tahu karena aku belum ketemu langsung dengan Guru Gembul. Mungkin caranya memang suka bercanda atau gimana ya. Kalau memang Guru Gembul ahli silat, saya siap untuk berlatih sparring kepada Guru Gembul. Ya dilatih. Ya jadi sharing-sharing. Kalau Guru Gembul ahli silat, saya siap latihan sparring sama Guru Gembul. Saya dilatih ya, bukan saya menantang, dilatih. Karena saya merasa masih jauh banget ya. Guru Gembul yang ahlinya mungkin bisa sharing-sharing sama saya nanti. Ya buat Guru Gembul, saya tidak membenci Guru Gembul. Saya sangat suka dengan Guru Gembul. Tapi pembahasan ini harus ada narasumbernya. Karena ini sensitif banget. Apalagi yang dibahas itu hanya kejelekan saja Guru Gembul. Ya banyak banget di perguruan silat itu yang melakukan hal-hal positif ya. Di pencak silat itu nggak semuanya orang suka tawuran. Ada di pencak silat itu santri ya, orang pondok, bahkan Gus, ada Habib juga. Jadi kalau semua ditembak rata, semuanya akan tersinggung. TNI, Polri, pejabat semua ada di perguruan pencak silat, bahkan jenderal pun ada ya. Jadi sekali lagi, kalau membahas tentang kejelekan, bahaslah oknum perguruan atau oknum pencak silat. Kalau membahas pencak silatnya, semua akan tersinggung. Semua perguruan akan tersinggung ya, apalagi menyangkut paut dengan penipuan. Bahkan ya nggak semua perguruan itu apa yang dikatakan oleh Guru Gembul ya. Terus juga Guru Gembul di pembahasannya sepertinya membanggakan karate banget dan sangat mengkritis sekali tentang pencak silat ya. Jadi di silat ini ada namanya silat prestasi, ada juga silat bebas. Sama juga di karate. Karate itu ada karate yang untuk prestasinya, ada juga kyokushin, lebih ke silat lebih ke bebasnya, sama seperti silat. Ya, tapi misalkan yang di prestasinya enggak kayak kyokushin, di prestasi kan lebih tidak full power, tapi kalau kyokushinnya memang benar-benar bebas ya. Kalau di silat bebas itu ada boleh serang kepala, tendang kepala. Guru Gembul silakan nonton One Fight, ada pertandingan silat bebas di sana. Ya, tapi memang peminatnya untuk anggota silatnya sangat tidak sebanyak dengan peminat prestasi. Ya, mungkin di Pagar Nusa ada pencak dor, ya. Di Esatrate dulu ada namanya silat bebas, adu bebas. Di perguruan lain saya yakin banyak juga ya. Mungkin tapi mereka tidak mendalamin sampai ke pertandingan. Apalagi sampai ikut MMA, tapi banyak juga orang-orang silat yang ikut MMA, dari Esatrate ada, dari IKSP ada, Pagar Nusa ada, banyak ya, cuman tidak ditonjolkan ya. Nanti ketika dia ikut tanding silat ya, itu kan tekniknya BJJ dan lain-lain lah, tapi kan itu orang pencak silat yang diikutkan. Mana teknik pencak silatnya ya? Teknik pencak silat pukul, tendang. Di silat juga diajarkan kuncian, cuman orang-orangnya tidak mempelajari secara spesifik. Jujur saya juga di silat ada teknik kuncian yang dilatih. Cuman karena saya praktisi atlet, saya mempelajari yang ranahnya saya. Tidak boleh menyerang kepala, bagian bawah dari leher ke bawah boleh diserang kecuali kemaluan. Dan kuncian sekarang alhamdulillah di silat boleh melakukan kuncian, dan akan kita pelajari lagi teknik-teknik kuncian. Jadi orang yang bagus itu bukan bela dirinya, melainkan mereka balik lagi ke individunya yang belajar dan memahami tentang apa yang mereka perdalam. Ya, kalau mereka orang tinju pasti mempelajari teknik tinju dong. Ngapain orang tinju mempelajari teknik tendangan untuk di pertandingan? Kan nggak masuk akal kayak itu. Jadi yang kita lihat itu pertandingan. Kalau memang masalah MMA ya itu balik lagi ke peminatnya masing-masing ya. Kalau di silat alhamdulillah prestasi silat kalau memang berprestasi sangat diapresiasi oleh pemerintah ya. Asian Games pencak silat hampir sapu bersih medali ya, hanya satu yang tidak mendapatkan medali. Ya, semua dapat medali ya. Dan yang mendapatkan emas itu hadiahnya 1,5 miliar. 1,5 miliar lebih besar daripada pertandingan di MMA. Saya juga beberapa kali sharing-sharing kepada praktisi MMA dan mereka sekali bayaran itu bayarannya berapa ya? Mungkin lebih besar itu adalah sponsornya ya. Tapi untuk uang TC-nya pencak silat juga besar juga ya. Gajinya misalkan di pelatnas bisa sampai 15 juta per bulannya. Jadi ya memang mereka lebih ke antusias ke prestasi ya mungkin. Dan kebanyakan juga teman-teman yang tidak berprestasi di pencak silat ketika dia jadi atlet tidak berprestasi, dia turun ke ranahnya
mungkin ada ke ikut bela diri lain, dia bisa berprestasi ke bela diri lain, bisa menyesuaikan, dia bisa ikut MMA ya dan lain-lain, itu tergantung mereka sendiri ya. Jadi intinya apa, balik ke ranahnya masing-masing. Saya jujur pribadi, saya masih banyak kekurangan dan saya hanya mendalami spesifik saya tentang pencak silat. Kalau misalkan disuruh MMA, saya masih banyak kekurangan. Tapi siapapun boleh, mau juara MMA, juara tinju, kalau mau sparring ke ranahnya silat silahkan kalau mau mencoba. Karena temanku juga dia dari atlet wusu apa muay wusu kalau nggak salah ya, dia di wusu itu juara terus. Ketika dia mencoba ikut pertandingan pencak silat, dia kalah di penyisian. Intinya apa, semua itu akan bagus pada ranahnya masing-masing ya. Jadi ketika dia menyesuaikan ke ranahnya yang lain, dia harus menyesuaikan dengan waktu yang lama. Tapi ada juga ketika dia bisa menyesuaikan dengan waktu yang cepat, nah itu balik lagi ke orang dan individu dia masing-masing. Jadi buat guru gembul, lebih baik kita apa ya, tabayun, bertemu, bahas bareng-bareng, karena pembahasan ini sangat sensitif. Dan teman-teman juga jangan membenci guru gembul, karena pembahasan dia sebenarnya bagus, cuman di konteks kali ini sangat rawan banget kalau menurut saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Salam hormat saya buat guru gembul dan teman-teman perguruan pencak silat dimanapun berada. Mari kita kembangkan pencak silat dengan hal-hal yang positif, saling menghargai. Kritik dari guru gembul juga kita ambil positifnya kalaupun ada kritik itu, dan kita introspeksi diri kita sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara, bye bye.